Kampus, selamat datang lagi di Survivor Kampus, tempat kita ngobrolin realita pendidikan tinggi dari kacamata mahasiswa, tanpa filter, tanpa basa-basi. Hari ini kita akan bahas satu tema yang lagi panas banget nih teman-teman, dan pastinya dekat sama kehidupan kita semua, yaitu kampus mahal, pendidikan gagal saat sistem tak lagi relevan. Belakangan ini media sosial ramai banget sama tagar tolak UKT naik. Bahkan beberapa teman kita di berbagai kampus negeri udah mulai turun ke jalanan. Mereka protes soal kenaikan UKT yang menurut banyak orang gak masuk akal. Contohnya, di salah satu kampus negeri, UKT Fakultas Kedokteran bisa tembus sampai 30 juta per semester. Itu baru UKT-nya saja loh, belum biaya hidup, buku, tugas, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kenaikan biaya kuliah ini sebanding sama kualitas pendidikan yang kita terima? Atau jangan-jangan pendidikan tinggi hari ini cuma untuk yang mampu saja? Nah, biar diskusi kita nggak cuma asumsi dan keresahan aja, hari ini aku kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Beliau adalah dosen, akademisi, dan juga pengamat pendidikan dari Kampus Akademi Komunikasi Radio dan Televisi Jakarta. Selamat datang Ibu Dr. Enda Purwitasari. Baik, terima kasih. Jadi suaranya lagi lumayan serak ya. Serut ya Ibu. Ya, dia apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Iya, makasih juga Ibu udah datang ya Ibu. Langsung aja Ibu kita ke pertanyaan pertama ya Ibu. Ya, boleh. Menurut Ibu nih, kenapa sih UKT di beberapa kampus negeri itu mulai naik nih Bu belakangan ini? Mungkin karena yang pertama kan kebijakan dari pemerintah ya. Dan yang kedua karena dari pemerintah ini memberikan kebijakan atau peraturan kepada dikti, akhirnya mau tidak mau kampus itu menaikkan UKT-nya. Itu kan karena memang ya untuk peningkatan operasional gitu ya, atau mungkin juga ke arah fasilitas dan sebagainya memang dibutuhkan oleh jalannya perkuliahan. Mungkin salah satu penyebab utamanya juga ya Bu, kalau menurut saya Bu, adanya PTNBH ya Bu ya? Ya, betul. Iya, PTNBH itu sistemnya gimana Ibu? Sebenarnya kan kalau PTNBH ini kan karena memang di regulasi yang memang harus dijalankan, kampus itu diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan atau operasionalnya sendiri, sehingga bagian dari hal ini kan mungkin ada kampus yang memang saat ini belum punya sistem subsidi silang gitu ya, sehingga yang mau tidak mau kampus memberikan aturan ini ya diberatkan kepada mahasiswa gitu. Mungkin ya dari UKT yang naik ada mungkin lebih dari 30%-nya gitu ya. Karena kan nggak semua kampus di Indonesia sudah menjalankan sistem misalkan beasiswa dan sebagainya gitu. Ada juga yang belum dan ada juga yang masih tergantung kepada ya pembayaran dari mahasiswa ini, seperti itu. Jadi karena kebebasan finansial ini diberikan kepada kampus, ya kampus mungkin mulai banyak berpikir untuk apa yang harus dilakukan gitu. Ya salah satunya yang mungkin membebankan ke mahasiswa seperti itu. Oh gitu ya Bu. Saya juga pernah baca-baca nih Bu, kalau misalkan Jerman itu dia salah satu negara yang memiliki biaya pendidikan tuh gratis sih Bu. Cuman ya, lewatnya itu lewat pajak warganya ya Bu, kayak gitu. Nah menurut Ibu kira-kira dari yang negara Jerman ini lakukan, kira-kira bisa nggak sih Indonesia melakukan hal yang sama untuk negara Indo? Bisa ya. Mungkin secara logika kalau kita sebagai masyarakat harusnya bisa. Karena kita tahu sendiri ya sampai sekarang pajak aja udah naik ya 12% kan. Iya. Ya PPH kayak gitulah. Kita makan udah dipajakin, kita parkir pajak dan sebagainya. Jadi harusnya bisa. Cuma memang kan kita tahu bahwa di kita ini kan ada budaya yang susah untuk ubah ya. Ya salah satunya adalah budaya korupsi gitu ya. Korupsi waktu, korupsi uang dan sebagainya. Betul. Dan kalau memang betul-betul diterapkan, saya jamin kita bisa mampu bukan hanya sampai batas SMA, dan SMA juga bukan hanya negeri tapi swasta juga sudah bisa dapat pendidikan gratis. Gitu kan, sampai ke level mungkin ya sampai S2, S3 dan sebagainya. Sama seperti di Jerman. Dan juga yang paling penting adalah dari masyarakatnya tentunya. Karena di Jerman, masyarakat Jerman tentunya mereka taat pajak.
Betul. Karena Sedangkan tahu di Indo gitu. sendiri Nah, masih banyak yang belum bayar pajak dengan baik. Masih banyak orang-orang yang mungkin telat bayar pajak ya Bu ya. betul. Jangan kan telat bayar pajak, kadang pun gitu ya kita suka dengar atau baca dari berita-berita yang dia tahu bahwa dia punya usaha dan harus membayar pajak, tapi ternyata nggak dilakukan. Betul, Gitu. banyak sekali yang Iya. seperti itu. Jadi kan karena memang hal tersebut yang akhirnya merugikan negara, di mana tadi sektor pajak ini kan harusnya bisa membuat salah satunya ya implementasinya ke pendidikan gitu. Dan sekarang kan akhirnya kita bayar pajak, tapi kita juga yang harus ngatur gimana caranya pendidikan itu bisa kita dapatkan gitu. Padahal kan sebenarnya di undang-undang sendiri pun ya pendidikan udah diatur sama negara. Iya betul. Harusnya. Harusnya. Seperti itu. Jadi Indonesia itu bisa mengikuti seperti di Jerman, mungkin dengan syarat yang pertama mungkin dari warganya dulu ya Bu ya. Betul. Warganya harus sudah mulai berubah juga. Karena kan nggak bisa berjalan sendiri ya pemerintah itu Iya kan. betul. Jadi kita ini sebenarnya yang susah adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa pajak ini penting. Ya jangan pajak untuk sekedar memberi informasi bahwa buang sampah nggak boleh sembarangan aja kan. Jadi sampai sekarang masih Iya harus masih banyak sekali. Ya. Bahkan sampai ada ini ya Bu, Pandawara Group Nah, nah, betul. itu salah satunya. ya. Padahal kalau misalnya dilihat deh ya di Jepang ya, kita tahu ya Jepang tuh kan apa namanya sungai-sungai kecilnya itu bersih jernih banget. Betul. Mereka nggak perlu ada Pandawara, tapi Iya, tapi bisa. mungkin karena Iya. masyarakatnya dia lebih tertib, Betul. Aware. lebih Iya. aware dengan lingkungan sekitar ya Bu ya. Ya, dan itu kan berpengaruhnya lumayan cukup besar ya. Iya betul. Nah tadi kan kita udah bahas nih soal naiknya biaya UKT sama dampaknya gimana ya Ibu. Nah gimana kalau sekarang kita bahas tentang kualitas versus biaya nih Bu. Karena sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang ngeluh kalau misalkan UKT-nya naik nih Bu, tapi kualitasnya tuh gak ada perubahan nih Bu. Mungkin dari segi seperti akses internet yang minim atau juga bahkan sampai kelasnya tuh masih gitu-gitu aja. Nah itu gimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Oke, baik. Mungkin memang saya sadari ya, sebagai dosen yang ngajar, tentu fasilitas itu banyak yang belum maksimal, gitu ya. Kayak misalkan fasilitas kelas, fasilitas tadi internet, mungkin ada yang udah dipasang di satu titik tapi titik lainnya belum, gitu ya. Jadi mungkin ngebuat mahasiswa tuh jadi agak kesulitan kalau mau ngerjain tugas atau misalkan mau diskusi dan itu butuh fasilitas tersebut. Nah, tapi memang kan kita sadari juga bahwa karena kampus ini dikasih kebijakan untuk mengelola keuangan sendiri dan juga apa ya istilahnya banyak sekali elemen-elemen yang nggak murah saat ini gitu ya untuk mengimplementasikan hal tersebut di kampus, sehingga ya kita harus sama-sama evaluasi sepertinya baik dari pihak kampus dan juga baik dari pemerintah gitu. Kadang kalau dari sisi mahasiswa ya Bu, kadang kita tuh ngerasa kayak kita ngapain gitu bayar mahal-mahal tapi kualitasnya kok gini-gini aja gitu. Jadi kadang dari sisi mahasiswa sendiri ngerasa kayak merasa dikecewakan aja gitu Bu dari pihak kampus. Ya betul, banyak banget ya. Karena mungkin tadi juga ada kalau ngebahas kayak gitu ada istilah kan kalau kita udah lulus baru kampus tuh bagus Iya, gitu benar. kan. Ya alma mater kita baru jadi lebih wah gitu Lebih ya. bagus, kampusnya jauh lebih bagus pas kita udah lulus kayak 3 tahun kemudian baru bagus. Ya baru ada gedung baru, ada ini Iya. baru dan sebagainya, pokoknya banyak. Karena memang hal itu yang juga akhirnya harus jadi bahan pertimbangan dari kampus ya. Karena kan tadi kita narik UKT sekian gitu ya dari mahasiswa, tapi kita nggak secara transparan untuk bisa to inform kepada mahasiswa bahwa oh ini loh dana UKT ini diperuntukkan untuk kegiatan ini, untuk menggunakan dibuat fasilitas ini dan sebagainya. Gitu. Jadi memang untuk seluruh kampus sepertinya harus ada transparansi seperti itu supaya istilahnya uang tersebut atau dana yang sudah dikumpulkan oleh kampus dari mahasiswa itu betul-betul didaya gunakan dengan baik dan lebih bermanfaat gitu ya. Mungkin kayak misalkan kalau kita mau bikin ada akses untuk yang dibutuhkan apa, biasanya kan mahasiswa tuh suka ada forum atau melalui BEM gitu ya. Iya, suka membuat forum. Betul, ngasih tahu ini kita tuh saran. kurangnya apa sih gitu kan ya, kritik dan saran, komentar dan sebagainya. Nah mungkin melalui forum itu bisa disampaikan kepada perwakilan kampus dan kemudian itu menjadi bahan evaluasi di setiap
periode akhir kampus itu berjalan, biasanya kampus itu suka ada laporan gitu ya. Nah, setiap semester mulai dari pembelajaran seperti apa, perkuliahan seperti apa, kegiatan mahasiswa seperti apa. Jadi setiap divisi itu akan melapor ya, dan laporan itu nanti akan jadi bahan evaluasi. Nah, harusnya dari bahan evaluasi itu bisa ada peningkatan. Betul. Menurut Ibu, kayak seperti transparansi biaya UKT itu penting nggak sih Bu untuk dilaksanakan untuk mahasiswa gitu dari pihak kampus? Itu sangat penting sih. Kenapa? Karena kan kampus pun bikin gitu ya, kayak kampus kita nih kan kita tuh bikin laporan yang itu juga udah include laporan tahunan itu adalah dana kampus itu dipakai untuk apa aja gitu. Jadi kayak di laporan tahunan itu juga selain harus kita laporkan kepada mahasiswa gitu ya, itu juga harus dilaporkan kepada pemerintah ya, sehingga proses berjalannya perkuliahan itu menjadi lebih transparan. Nah, selain kualitas, mungkin juga kurikulum juga cukup berdampak ya, Bu. Nah, menurut Ibu, kalau dari kurikulum sendiri itu bagaimana, Bu? Betul, kurikulum itu kan salah satu hal yang akan diimplementasikan kepada mahasiswa ya. Jadi karena ada kenaikan kuota ini, harusnya kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan yang memang diinginkan oleh mahasiswa seperti apa, dan ya harapannya akan seperti apa dari kurikulum itu. Gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang kurikulum nih, Bu. Menurut Ibu, kurikulum sekarang tuh masih relevan nggak sih, Bu? Oke, kalau ditanya kurikulum masih relevan atau enggak, sebenarnya masih mengikuti perkembangan. Ya, karena kan sekarang zaman makin berkembang ya, teknologi makin canggih, dan juga banyak hal yang baru yang memang harus masih terus diterapkan. Salah satunya mungkin kan bagaimana kebutuhan industri itu dibutuhkan dan kemudian harus ada nggak nih di kampus kita, gitu kan, dan itu masih dijalankan sampai saat ini. Gitu. Kalau misalkan tentang, kan zaman sekarang tuh udah cukup berubah cepat banget ya, Bu. Mungkin ada tentang AI, itu kira-kira apakah ada mata kuliah AI gitu, Bu? Harusnya sih, karena kan mungkin teknologi itu juga masih baru ya, dan saat ini sudah bisa diimplementasikan tapi belum banyak. Ya, belum banyak, karena mungkin kita melihat apakah ada mata kuliah tadi yang memang bisa diterapkan atau diimplementasikan. Cuman untuk saat ini mungkin masih kita gunakan dalam hal penelitian gitu ya, atau misalkan pembuatan laporan dan sebagainya. Masih kita manfaatkan dalam sektor atau dalam lingkup kecil lah. Itu belum bisa kita ratakan untuk diterapkan betul-betul kepada semua elemen terkait dengan pembelajaran khususnya. Kalau misalnya soal dari bidang dunia kerjaan industri itu gimana, Bu? Soalnya kan yang saya lihat ya, kalau misalnya di kuliah itu tuh kebanyakan teori daripada praktik. Sedangkan di dunia industri sendiri biasanya mereka tuh mintanya kayak pengalamannya harus banyak, skillnya harus banyak. Itu gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Nah, memang betul ya, karena apalagi kita harus memastikan bahwa ketika kampus itu berdiri, gitu ya, semua mata kuliah, semua hal yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu harus tertuju kepada salah satunya adalah di bidang industri. Karena kan nanti ketika lulus, mereka lah yang akan jadi dunia dari mahasiswa gitu kan. Nah, jadi implementasi dari apa sih yang tadi diminta oleh industri itu harus ada sebenarnya. Ya, makanya memang kalau kebetulan saya ini kan salah satu dosen yang mengurus terkait dengan penjaminan mutu di kampus gitu ya. Jadi di dalam aturan itu memang kalau kampus itu harus memberikan fasilitas berupa praktik dan teori. Ya, praktik itu harus lebih banyak dibandingkan dengan teoritis. Kalau kayak misalnya kita di akademi nih, gitu ya, praktik itu sebenarnya 60, teorinya 40, teorinya 40 gitu kan. Nah, jadi memang itu harus betul-betul diterapkan. Kenapa? Karena kebetulan kampus-kampus yang vokasi juga punya kerjasama dengan dunia industri, gitu ya, kayak misalkan kita dengan media, gitu kan, dengan TV One dan sebagainya. Ya, kita punya praktisi yang ngajar di sini, jadi kita punya link ke sana, dan di mana mahasiswa itu memang diharapkan untuk bisa memahami dunia kerja seperti apa. Tapi memang balik lagi ya, implementasi itu kan nggak bisa dalam waktu yang cepat. Betul, ya, dan harus pelan-pelan. Kenapa? Karena yang dihadapkan oleh kita adalah mahasiswanya itu sendiri dan dunia kerja itu cepet, pengennya satset. Nah, apakah mahasiswa kita udah siap dengan hal itu? Itu yang masih dipersiapkan oleh kampus gitu. Kalau misalkan terkait tentang banyak mahasiswa yang sekarang ikut program magang ya, Bu, kayak seperti program MBKM. Nah, iya. Menurut Ibu, apakah program MBKM ini benar-benar cukup berdampak untuk mahasiswa atau bagaimana, Ibu? Nah, betul, terkait dengan MBKM,
Jadi memang salah satu program oleh pemerintahan yang terdahulu gitu yang masih sebenarnya kan sekarang udah lagi dirubah ya kebijakan tentang MBKM-nya gitu kan. Nah, cuman kalau dari penerapan kemarin kan kita tuh ngikutin sampai batch ke-8 kalau nggak salah gitu ya. Iya. Nah, MBKM ini salah satunya adalah berdampak kenapa? Karena mahasiswa dapat pelajaran itu dan pengalaman dari luar. Betul. Gitu kan, nggak melulu di kampus gitu ya. Karena ada kampus yang meminta mahasiswa untuk fokus 1 semester untuk dapetin magang misalkan. Jadi nggak mengganggu. Tapi ada kampus juga yang ya dia harus magang tapi dia juga harus kuliah gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi memang dengan ada MBKM salah satu jalan menurut saya untuk bisa mahasiswa itu dapat pengalaman langsung di dunia kerja, dan itu kan difasilitasi juga oleh kampus, oleh pemerintah. Iya, gitu. betul. Jadi mahasiswa tuh nggak kebingungan, saya harus nyari kerja kemana ya, harus nyari Iya. magang kemana ya, Iya. gitu. Karena Dan- udah difasilitasi sama Betul. pemerintah ya, betul. dan udah di plotting misalkan kita dari jurusan apa, Heeh. disediakan mitranya ini, gitu. Iya, betul. Dan itu lebih fleksibel menurut saya. Gitu. Cuma setahu aku nih MBKM nih kalau nggak salah di batch kemarin tuh udah ditutup, Bu. Jadi dia programnya ditutup, mungkin diganti dengan program lain. Sangat disayangkan banget ya, Bu ya, itu Iya, padahal. betul. Padahal menurut saya program magang seperti ini tuh sangat amat kepake buat kedepannya, buat mahasiswa. Cuma harus Iya. terpaksa ditutup. Kita balik lagi ya, kalau namanya kebijakan dari pemerintah, beda menteri pasti juga akan ada perubahan. Ya, tapi yang dari saya dapatkan informasinya nggak berubah secara struktural atau secara keseluruhan, tapi mungkin ya implementasi kebijakan yang baru ini aja mungkin yang akan berubah, mungkin mulai dari nama bukan lagi MBKM mungkin Bukan gitu ya. MBKM lagi. Iya, terus kemudian nanti ada beberapa poin yang harusnya misalnya pada saat MBKM A mungkin nanti akan berubah jadi B gitu. Tapi secara keseluruhan sih dari informasi yang diberikan oleh Dikti kepada masing-masing kampus itu masih tetap ada kemungkinan besarnya seperti itu. Dan mudah-mudahan kan masih tetap dijalankan ya. Iya, semoga begitu ya, Bu ya. Kalau misalnya Ibu bisa berandai-andai nih, Bu, misalkan kalau misalnya Ibu punya wewenang penuh nih tentang suatu pendidikan gitu, sistem pendidikan ideal Indonesia tuh seperti apa, Ibu? Kalau saya boleh berandai-andai, Iya, boleh berandai-andai. saya powerful gitu ya, maka saya pengen salah satunya ya, yang pertama adalah tadi transparansi ya, karena kan kita harus punya kebijakan yang memungkinkan mahasiswa juga tahu, karena mahasiswa itu kan asetnya kampus, Iya, mahasiswa juga mitranya kampus, stakeholdernya kampus gitu. Jadi ya kita sama-sama harus tahu kebijakannya seperti apa gitu kan. Kemudian ada program apa, terus tadi kalau terkait dengan UKT ya biaya tersebut dialokasikan kemana saja gitu. Dan itu harus betul-betul disampaikan dengan baik oleh kampus gitu ya. Iya, Dan kemudian mungkin tadi dari kurikulum harusnya mengikuti betul-betul kurikulum yang adaptif, perkembangan zaman makin naik ya, tadi ada AI, ada semua hal. Jadi lebih kepada mempersiapkan diri ya, mulai dari dosen-dosennya diberikan pelatihan, betul. gitu kan. Kemudian mahasiswanya juga sama gitu ya. Jadi semua udah siap ngikutin perkembangan ini, dan itu kan teknologi nggak akan berhenti sekarang. Iya, betul. Betul, Pasti kan? selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Terus. Iya. Kecuali kitanya stop gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin stop, akhirnya ya harus ngikutin terus. Nah, makanya kampus nggak bisa juga nutup diri. Dari segala aspek, semua udah bisa diimplementasikan dari teknologi. Iya. Ya, semoga sih, semoga. Semoga, Inginnya amin kita ya, Bu ya, amin. Semoga suatu hari bisa tercapai ya, Bu ya. Amin, amin. Walaupun bukan orang yang powerful, tapi setidaknya didengar gitu ya. Iya, semoga. Karena kalau misalnya nggak ada perubahan gitu ya, Bu, dari sekarang bisa-bisa nanti makin banyak mahasiswa tuh yang tumbang, karena seperti yang tadi kita bahas ya, Bu, tentang biaya yang makin naik atau tentang nggak adaptif gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan kalau UKT makin naik, kita juga harus tahu ya bahwa masyarakat kita kan golongannya juga punya klasifikasinya sendiri-sendiri gitu kan. Nggak semua orang bisa dan mampu bayar sekian juta untuk Sekian masuk juta gitu. Makanya tadi subsidi silang atau misalkan beasiswa dari pemerintah yang juga diberikan kepada kampus, beasiswa kampus sendiri gitu ya, itu harus tetap diadakan untuk tetap bisa menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat. Oke, Bu. Gak kerasa kita udah ngobrol berapa menit nih, Bu. Kita udah cakap-cakap berapa menit lama ya? kayaknya ya. Udah lama ya kita ya. Kita udah sharing banyak banget ya, Ibu. Terima kasih buat Bu Enda yang udah nyempetin waktunya ke sini buat sharing sama kita. Terima kasih juga. Ibu, sama-sama Ibu.
Nah, Sobat Kampus, banyak banget pelajaran dan obrolan kita nih hari ini. Ternyata, masalah pendidikan tinggi di Indonesia bukan cuma soal mahal atau enggak aja nih, tapi juga soal keadilan, transparansi, dan juga relevansi. Nah, kalau kita semua, mahasiswa, dosen, pemerintah, masyarakat, mau saling dengar dan kerja bareng, bukan hal yang mustahil kok buat punya sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, terima kasih juga buat Bu Enda sekali lagi yang udah hadir dan berbagi gitu ya. Sampai jumpa di episode Survivor Kampus berikutnya. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kamu dan mari kita terus bersuara.